Selamat pagi untuk kita semua. Belum terlambat ya, belum cap gome. Saya mengucapkan Gong Si Pacoy, Kiong Hi, selamat merayakan tahun baru Imlek. Kata Gong Si Pacoy itu udah terlanjur, orang mengartikannya selamat tahun baru Imlek. Padahal artinya bukan itu ya. Mengharapkan rezeki berkelimpahan, kesehatan, dan seterusnya. Ya, biasanya kan kita selalu mengharapkan cuan, untung, sehat, banyak kerabat, banyak relasi. Saudara-saudara, apakah tujuan hidup kita hanya untuk mengejar itu? Mengejar rezeki, mengejar popularitas, kekayaan, ketenaran. Rasanya ada yang lebih dari itu. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang berani menjawab panggilannya. Saudara-saudara, saya mendengar sebuah percakapan anak muda. Nampaknya ia jengkel ketika berkunjung ke tempat temannya bekerja. Dia sudah tidak ada lagi di situ. Lalu ketemulah. Dan dia menanyakan, bukannya kamu kerja di tempat itu? Si temannya ini dengan enteng mengatakan, oh, sudah 3 bulan saya resign dari kantor itu. Jawabnya. Setelah setengah tahun saya bergelut di sana. Tampaknya pekerjaan ini tidak cocok dengan passion saya. Saudara, ini saya kira terjadi di mana-mana pada saat ini. Kalau tidak salah saya pernah ngobrol dengan Daniel ya. Kalau orang bekerja di sebuah perusahaan 1-2 tahun itu udah kelamaan katanya. Pindah, cari lagi, mengikuti apa yang disebutnya sebagai passion. Bisa menikmati. Tapi kali ini Daniel cukup lama ya di situ ya. Enggak dibilang udah kelamaan enggak? Udah ketuaan enggak di situ? Enggak juga. Saudara-saudara, pada pihak lain banyak juga perusahaan yang mengeluh. Kenapa? Cepat sekali keluar. Sudah dididik, sudah melalui proses semacam orientasi, tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, saudara-saudara, passion seringkali dijadikan alasan untuk seseorang melanjutkan pekerjaan atau berganti haluan. Benar, passion menolong seseorang untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Passion juga merujuk pada perasaan kuat, mendalam akan sesuatu, minat pada dirinya, kecintaan yang menimbulkan semangat. Passion juga yang membuat seseorang bersemangat dan termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan berdedikasi. Saudara-saudara, dalam batas tertentu, passion ini sangat menolong, baik. Dan passion seringkali dihubungkan dengan panggilan hidup. Maka tidak mengherankan penggunaan kata passion dengan panggilan itu seringkali bergantian. Karena orang menekuni dengan gembira, dengan senang, ini sudah panggilan saya. Namun kedua kata antara passion dan panggilan ini sebenarnya memiliki makna yang berbeda.
Saudara-saudara, panggilan atau seringkali disebut calling atau vocation dari kata Latin vocare, bukan vocari, vocare. Ya. Di situ timbul juga vocatio, merujuk pada tujuan dan misi yang dipercayakan, ditetapkan oleh kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Misalnya, saudara-saudara, setelah si pemuda, ada anak muda diajak untuk bersama-sama ke pedalaman, untuk melayani di sebuah desa yang sangat terpencil. Yang melihat begitu banyak anak-anak. Lalu ia mencoba untuk mengajar pelajaran yang sederhana. Dengan permainan yang sederhana. Anak-anak itu begitu antusias. Dia seolah-olah seperti orang yang kehausan menemukan oase air. Lalu mereka mau belajar. Disitulah kemudian si pemuda ini tergerak hati. Dia terpanggil. Pulang dari sini. Aku akan belajar menjadi seorang guru. Aku mau diutus ke tempat-tempat yang sulit. Di pedalaman ini. Agar anak-anak bisa membaca. Bisa belajar. Tidak ketinggalan. Saudara-saudara, demikian pula saya banyak menemukan. Kasus yang sama ketika ada seorang dokter. Kok mau ditempatkan di tempat yang terpencil? Jauh dari keramaian. Sulit alat transportasi, apalagi fasilitas. Kenapa ketika ia melihat sendiri dengan mata kepalanya, begitu susahnya para penduduk pedalaman ini mendapatkan akses untuk pengobatan, untuk kesehatan, untuk hidup yang lebih baik. Begitu pula dengan teman-teman, rekan-rekan pendeta. Waktu kami sama-sama kuliah di teologi. Banyak sekali yang terpanggil untuk saya ingin memberitakan firman Tuhan. Oleh karena sangat sulit sekali orang bisa mendengar, memahami, mengerti firman. Saudara, betul. Vocation, vocare, seringkali dikaitkan dengan panggilan ilahi, dengan tugas khusus, dengan tugas pemberitaan firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya, perkembangan kemudian tidak selalu demikian. Ketika para reformator itu memperbaharui kehidupan gereja, mereka melihat bahwa tugas panggilan seseorang yang disebut mulia itu, yang disebut keren itu, bukan hanya ada di rumah Tuhan. Martin Luther mengatakan ini beruf panggilan itu. Panggilan itu bagi setiap profesi. Untuk melayani, untuk menebarkan cinta kasih Tuhan. Untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Maka biaranya bukan hanya lingkungan gereja, tapi dunia ini sebagai biara di mana orang diutus di sana. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, panggilan bukan sekedar cocok dengan hobi saya atau minat saya. Jika sumber motivasi passion itu berasal dari dalam diri saya. Yakni kesenangan, hobi, dan minat saya yang bisa saya salurkan. Maka panggilan itu berasal inspirasinya atau kekuatannya di luar dari dirinya.
Sebagai orang percaya, kekuatan motivasi panggilan itu berasal dari Tuhan sendiri. Nah, jika tujuan dari sebuah passion itu agar saya termotivasi untuk melakukan sesuatu, bersemangat untuk mengerjakan sesuatu, maka panggilan memberikan makna dan tujuan hidup. Apa yang kita lakukan akan punya makna buat diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jika passion punya interval waktu, ia bisa berubah-ubah. Saya sering mengatakan passion itu beda-beda tipis dengan bosan. Ada interval waktu tertentu. Ia dapat berubah-ubah seiring dengan minat yang timbul dalam diri. Ini seringkali dikritik istri saya karena banyak maunya, banyak minatnya. Ntar mainan hidroponik katanya. Di rumah dipasang instalasi, nanam pohon macam-macam. Sebentar lagi saya biasanya masa-masa sinsia seperti ini ke petak 9, jadi fotografer di sana. Motret, bawa kamera, berbagai lensa, perlengkapan di situ. Nanti sebentar lagi olahraga, lari pagi, muter-muter. Lalu teman beli sepeda, ikut. Ngegoes. Dulu kalau doa pagi di tempat ini, saya dari Grandville, dari rumah itu muter-muter dulu. Baru sampai di sini, sepeda taruh, mandi dulu di belakang, baru doa pagi. Saudara-saudara, interval waktu, minat yang sedang ada, mempengaruhi jadi passion kita, keinginan kita. Saudara-saudara, panggilan ini biasanya bersifat long term. Dia jangka waktu panjang dan punya spesifik khusus. Tadi saya mencontohkan seorang guru. Dia terpanggil untuk mendidik. Maka dimanapun dia ada, terus hidupnya. Seorang dokter juga sama. Ketika ia punya panggilan hidupnya di situ, maka yang terjadi adalah seumur hidupnya dia akan curahkan di situ. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk membedakan antara passion dan panggilan ini. Sama sulitnya. Hal yang sulit juga sama untuk mengenali suara siapa yang memanggil itu. Siapa yang menggelitik di sini? Di hati nurani kita. Antara hasrat yang mengendap ke alam bawah sadar, atau ada getaran-getaran halus suara Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu orang seringkali gampang sekali mengatakan, ini suara Tuhan. Suara Tuhan, aku harus begini begitu. Tapi kenyataannya long term, jangka waktu panjang dilihat, apa yang dilakukannya hanya sebatas hobi, hanya sebatas ingin populer. Antara passion dan panggilan itu mediumnya sama. Yaitu di hati kita. Nurani ini yang bergetar. Saudara-saudara, disinilah pentingnya relasi karib dengan sang adik kodrati, dengan Tuhan itu. Tidak mungkin kita dapat menengarai, melihat dengan jelas, ini gaungnya dari Tuhan. Kalau kita tidak punya relasi yang baik, relasi yang berkualitas dengan Tuhan, amplitudonya mesti sama, frekuensinya mesti sama. Saudara-saudara, tidak mungkin kita juga akan berani menjawab, ya Tuhan, saya akan
melakukan panggilan yang engkau percayakan. Kalau kita tidak tahu tujuan si pemberi misi itu, yaitu Tuhan sendiri, maka relasi intim menjadi jalan untuk kita berada dalam frekuensi yang sama, dengan tujuan yang sama. Kalau kita jarang berdoa, kalau kita jarang memuji Tuhan, tidak ada niat untuk dengan sengaja membangun relasi itu melalui saat teduh atau apapun juga, rasanya sulit untuk membedakan ini suaranya atau ini keinginan hati kita. Saudara-saudara, relasi dengan Tuhan itu telah diprakarsai oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks Nabi Yeremia, Tuhan itu mulai dengan menyapa sang nabi ini. Tuhan mengatakan, akulah yang membentuk, mengenal, dan mengkhususkan engkau untuk sebuah misi. Saudara-saudara, ini tidak mudah. Mengingat, kalau kita ingat kembali sejarahnya, situasi zaman dan geopolitik pada saat itu, yang saya mungkin katakan kata yang pas itu acak adut, amuradul. Ini Nabi Yeremia adalah nabi yang diutus pada akhir kerajaan Yehuda, pada Raja Zedekiah, menjelang hancur runtuhnya seluruh kerajaan Yehuda itu. Saudara-saudara, kawasan Timur Tengah sekitar 627 sampai 586 sebelum Kristus sangat kompleks sekali. Yeremia hidup pada masa Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan. Kedikdayaan Assyria begitu sangat dominan. Ia menghegemoni, menguasai Israel. Yang membuat Israel itu begitu sangat tergantung dengan Assyria. Dampaknya, kemiskinan terjadi di mana-mana. Kemusyrikan, penyembahan berhala juga menyeluruh. Sampai-sampai bait Allah juga di situ dipasang berhala. Saudara-saudara, bagaimana kondisi dalam negeri Yehuda ini? Sangat parah. Korupsi, penindasan, suap, jual beli hukum, ketidakadilan, penguasa yang semena-mena, dan mengarahkan untuk menyembah berhala. Ini terjadi sangat masif di mana-mana. Kehancuran moral menjadi keniscayaan. Perzinahan dipandang sebagai sesuatu yang lumrah. Pencurian itu udah biasa. Kekerasan merupakan pemandangan sehari-hari. Saudara-saudara, bayangkan umat Tuhan seperti ini. Bayangkan Anda ada di situ dan kepada Anda diberikan tugas. Tuhan meminta Anda memperbaiki situasi ini. Agar keadilan muncul seperti air yang mengalir. Agar moralitas bercahaya seperti fajar pada waktu pagi hari. Agar khalayak meninggalkan berhala dan mulai menyembah Allah bukan karena takut dihukum, tapi karena kecintaan mereka. Saya mengajak kita membayangkan situasi itu. Anda dipanggil untuk membereskan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pantaslah kalau Yeremia keberatan dengan panggilan ini. Bacaan pertama tadi mengatakan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Aku masih naar.
masih muda. Naar itu seperti aku, masih bau kencur. Berhadapan dengan orang-orang tua. Dengan orang-orang yang sudah terbentuk seperti ini. Saudara-saudara, seolah-olah Yeremia mau mengelak. Pakai yang lain saja Tuhan. Bukankah demikian juga ya dengan setiap kita? Utus Tuhan hamba-hambamu yang lain. Kami mendoakan di sini. Kami mendukungnya di dalam doa. Utus orang-orang untuk menebarkan perdamaian, untuk menegakkan keadilan, memelihara keutuhan ciptaan. Kami berdoa di sini. Saudara, kan lebih aman memang begitu. Ketimbang harus menyuarakan, meneriakan keadilan. Memperjuangkan perdamaian. Yang resikonya tentu sangat besar. Ini keberatan Nabi Yeremia. Saya kira mungkin keberatan kita semua. Lalu apakah sang empunya misi itu diam dan tidak memberikan solusi? Saudara-saudara, jelas tidak. Tuhan menjelaskan bahwa dia yang akan membentuk, mengenal, mengkhususkan Yeremia itu tentu akan menjamin dan memberi kekuatan dan kemampuan agar Yeremia ini mampu menyampaikan pesan ilahi dengan baik. Tuhan juga menjamin bahwa dia akan selalu menyertai Yeremia. Selanjutnya kita tahu 51 pasal berikutnya dari kisah Yeremia. Yeremia dituntun. Yeremia diberikan perlindungan oleh Tuhan sendiri. Kekuatan oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, berkaca dari Yeremia, panggilan itu tidak menghilangkan tantangan dan kesulitan. Kalau kita lihat dan kita bayangkan Tuhan memanggil kita lalu kemudian situasi baik-baik saja. Kita mimpi di siang bolong. Justru berkaca dari kisah ini, Yeremia diperhadapkan pada macam-macam tantangan, kesulitan. Namun akhirnya Yeremia bisa melewati masa-masa sulit ini dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Allah tidak tinggal diam. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Penolakan yang sama terjadi juga ketika Yesus memberitakan bahwa dia adalah wujud dari janji-janji Allah itu. Yang dulu sudah diberitahukan, dinubuatkan oleh para nabi. Berbeda dari Yeremia. Yang awalnya Yeremia itu sangat pesimis, gak yakin, tidak pede pada dirinya sendiri. Yesus berbeda. Dia tampil. Ketika diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya, gulungan kitab itu dia baca. Lalu ia menjelaskan, khotbahnya pendek, tidak seperti khotbah saya panjang. Sangat pendek sekali khotbahnya. Hari ini ketika engkau mendengarkannya, maka genaplah firman Tuhan. Semua mengiyakan ya. Iya, ini luar biasa, hebat. Tapi akhirnya, wah, bukankah dia ini anaknya Yusuf si tukang kayu? Lalu kemudian mereka menolak. Bahkan tidak hanya menolak, melainkan menghalau Yesus. Hendak membinasakan Yesus. Saudara-saudara, dari dua tokoh ini kita belajar. Yeremia yang awalnya gamang, pesimis, tidak percaya diri, lalu dimampukan oleh Tuhan. Dengan Yesus yang begitu optimis, karena relasinya dengan Sang Bapa. Tetap keduanya mengalami penolakan, mengalami tantangan bahaya. Tapi mereka semua sampai tuntas menjalankan misi itu. Bapak Ibu sekalian, sangat mungkin Anda diperhadapkan pada panggilan Tuhan.
untuk sebuah misi khusus. Misalnya, di Mangga Besar ini, ya memang orangnya ini saja. Ketika kita terpanggil dan Tuhan menitipkan sebuah talenta, aku bisa baca not, aku bisa bernyanyi. Tapi jemaatnya sangat minim. Tuhan, aku akan ada di sini, aku akan bernyanyi dengan benar. Aku akan mengajak jemaat yang lain ikut bernyanyi. Atau yang lain. Di sini ternyata ada potensi anak muda. Namun ternyata anak muda ini seringkali sulit sekali untuk mengalami pertumbuhan. Tidak ada yang mengopeni, yang mendampingi. Oh mungkin aku di gereja lain, gereja besar, bisa duduk diam menikmati. Bisa mengkonsumsi tanda petik firman yang sangat bergizi. Knowledge pengetahuan saya tentang firman Tuhan akan lebih hebat di sana. Tapi di sini Tuhan menitipkan kepada saya untuk terus ada membangun anak-anak muda. Ini panggilan spesifik. Saudara-saudara, awal 18 tahun lalu saya ke sini. Saya melihat tata gereja ketika jemaat akan terus berkurang. Maka yang terjadi, status kita akan turun jadi bajem, jadi pos. Dan saya tidak ingin di sini nanti orang akan lewat. Di sini pernah ada gereja. Saudara-saudara, itulah yang minimal membuat sampai saat ini saya masih ada bersama saudara. Mudah-mudahan sampai selesai jika Tuhan berkenan. Saudara-saudara, misi, panggilan itu akan bergetar di hati kita. Akan menggerakkan kita. Anda suka dan tidak suka pasti akan Anda jalani di sini. Dan ujungnya Anda akan melihat di sini. Tidak salah. Aku hadir di sini. Tidak salah aku all out di sini. Oleh karena hidupku setidaknya punya makna buat diriku. Punya arti untuk orang-orang di sekitarku. Yang bersentuhan dengan aku. Saya mau mengajak kita semua. Saudara, jangan sampai di penghujung nanti akhirnya. Ketika kita sudah tak berdaya. Ketika kita tidak lagi punya kemampuan untuk bernyanyi. Untuk memberitakan firman. Untuk mengajar. Untuk melawat. Untuk melakukan apapun. Lalu kemudian kita akan mengatakan. Andai kata waktu dapat diulang. Aku akan melakukan lebih baik. Saudara-saudara, berani menjawab panggilan Tuhan. Tahu resikonya iya. Tapi lebih tahu lagi bahwa Allah tidak tinggal diam. Ia melengkapi kita, melengkapi saya. Semuanya untuk kita melakukan misinya. Biarlah kita semua yang sedang gamang khususnya, saudara dimampukan dikuatkan. Untuk berani menjawab panggilannya. Tuhan memberkati kita. Amin.